Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang baik ini pada podcast Isman pada kali ini bersama saya Saiful Khair, dan alhamdulillah pada hari ini, kesempatan kali ini kita kedatangan tamu Bapak Totok Sukamto selaku dari Ketua Pengurus di KSPPS BMT Insan Mandiri. Alhamdulillah untuk kali ini beliau menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan beliau yang sangat padat, menyempatkan waktu untuk bisa podcast bersama kita, berbagi ilmu dan sharing tentang pengetahuan yang banyak beliau kuasai. Amin. Nanti bisa kita curahkan bersama di podcast kali ini. Amin. Oke, mungkin sebelum kita mulai, sebelum kita banyak berbicara panjang, mungkin bisa memberikan sedikit sambutan dulu mungkin kepada Bapak Totok untuk pada kali ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Terima kasih rekan-rekan yang saat ini menyimak podcast kami. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, dalam keberkahan, dalam keselamatan. Rasa syukur yang luar biasa hari ini kita mendapatkan rezeki yang luar biasa, yaitu Mas, kesempatan umur kita, dan negara ini dalam kondisi aman, terkendali, seperti saat ini di belahan bumi yang lain yang saat ini sedang gempa kan, gempanya 7,7 skala Richter. Iya, luar biasa. Kalau dulu di Jogja menghancurkan, memporak-porandakan, apalagi 7,7. Iya, luar biasa. Ribuan orang meninggal dunia, menjemput maut. Itu kuasa Allah. Maka rasa syukur yang luar biasa bahwa di NKRI ini aman, terkendali semuanya dalam koridor konstitusi, semuanya sehat walafiat. Perkara persoalan ekonomi yang katanya saat ini tahun 2023 adalah tahun tantangan, bisa dihadapi. Alhamdulillah, masih aman ya Pak. Gitu Mas. Oke, sebelum lanjut Pak, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tema atau membahas mengenai resolusi 2023 untuk KSPPS BMT Insan Mandiri. Seperti itu kurang lebih ya Pak? Iya, betul. Jadi mungkin nanti sedikit banyak mungkin Bapak Totok Sukamto akan memberikan gambaran resolusi apa saja nanti dari BMT Insan Mandiri ini di tahun 2023 ini, mumpung ini masih awal tahun. Jadi nanti sobat-sobat, teman-teman sekalian yang menyimak podcast ini bisa tahu, oh nanti BMT Insan Mandiri di tahun ini dan ke depan akan melakukan apa, akan melakukan resolusi seperti apa, seperti itu. Dan jangan lupa untuk teman-teman, kita ingatkan bagi yang sudah menjadi anggota KSPPS BMT Insan Mandiri, jangan lupa untuk diaktifkan WA notifikasinya, karena itu nanti dengan WA notifikasi teman-teman nanti bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan secara langsung atau real time mengenai transaksi yang teman-teman lakukan, misalkan melakukan simpanan atau penarikan, itu nanti secara real time akan mendapatkan informasi yang tepat, akurat, beserta saldo teman-teman atau jumlah simpanan teman-teman saat ini itu jumlahnya berapa, totalnya berapa, itu nanti akan terlihat seperti itu. Oke, mungkin tidak perlu panjang lebar, langsung saja kita lanjutkan kepada Bapak Totok Sukamto mengenai resolusi apa saja di tahun 2023 ini nanti. Monggo Bapak, kami persilakan waktunya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi di tahun 2023 kami buat konsep ini, 5 janji setia. Nah, ini nanti saya bacakan ya. Jadi sebelum kami pada pokok resolusi, jadi kami 5 janji setia. Ini yang kami komitmenkan kepada anggota yang ada di KSPPS BMT Insan Mandiri, entah itu anggota pengelola, anggota pengurus, dan anggota yang lain yang hadir dan senantiasa percaya penuh kepada KSPPS BMT Insan Mandiri. Jadi yang pertama adalah kami bertakwa kepada Allah. Itu janji kami, bertakwa pada Allah. Apapun
apapun medianya, apapun usahanya, apapun wadah koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, kami konsepnya adalah taqwallah. Harus dipondasi Iya, itu pondamennya. Dasar Jadi itu dulu. takwa kepada Allah. Jadi karena apa? Ya bentuknya adalah meninggalkan apa yang dilarang Allah dan menjalankan aturan-aturan Allah, syariat Allah. Itu kata kuncinya. Jadi ida akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau kita bertakwa, insya Allah nanti Allah memberikan jalan kemudahan bagi apapun, siapapun pelaku UMKM, khususnya anggota KSPP SPMT Insan Mandiri. Kemudian yang kedua, jadi kami berharap memang anggotanya sudah bertakwa. Kalau tidak bertakwa, bahaya. Ya. Kata kunci hidup harus takwa Allah. Yang kedua adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang kedua. Kenapa begitu? Makanya kenapa sistem koperasi ini dibuat sedemikian canggihnya. Kita gunakan IT, kita lakukan pelatihan pendidikan dan segala macamnya. Ini koridornya harus dalam bingkai amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf bagaimana? Ya sudah, misalnya kita ngadakan pendidikan yang di bulan ini kita awali dengan temu anggota di wilayah Peleman, ya. Jadi di sana Gemolong, di wilayah Gemolong. Di sana kita mencoba sosialisasi kepada anggota. Konsepnya sama, amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, kita jelaskan koperasi itu begini. Oh, anggota yang benar begini. Oh, modal yang digulirkan untuk UMKM mohon digunakan benar-benar, jangan untuk konsumtif. Ya, misalnya ada keuntungan, oke, nisbahnya jelas, ada bagi hasil seperti kesepakatan. Sebagian mungkin untuk konsumsi, sebagian barangkali bisa ditabung untuk permodalan. Itulah pentingnya kita harus pendampingan juga kepada gitu. Anggota Iya, itu. itu termasuk bagian daripada resolusi di tahun 2023. Nah, kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab, adil dan jujur. Bertanggung jawab, kami sebagai lembaga harus bertanggung jawab kepada anggota kami. Kami sebagai pengurus, pengelola harus bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Kalau tidak bertanggung jawab, mungkin maaf ada oknum sebelah yang bermasalah. Kenapa? Kenapa? Ya bahasa kami mungkin dia lengah, mungkin mereka alpa, mereka lupa. Seharusnya koperasi, berjati diri koperasi, bernafas koperasi, melenceng dari rel, jatuh. Jadi saya nggak sebut namanya, yang sedang saat ini ada persoalan di sebelah sana, itu lembaga. Maaf ini ada yang pemerintah memberikan statement koperasi gadungan, koperasi palsu. Maksudnya gimana? Ini wadahnya koperasi tetapi menghimpun dana setelah dana besar untuk investasi perusahaan dia. Gitu ya. Iya. Jadi tidak untuk maaf ya, misalnya simpan pinjam, enggak simpan pinjam, untuk pengembangan investasi perusahaan-perusahaan mereka. Akhirnya gagal bayar menjadi masalah, sekarang menjadi persoalan hukum. Itu yang saya katakan, dia keluar dari rohnya koperasi, keluar dari nafasnya koperasi, sekarang berhadapan dengan hukum dan pemerintah. Maka sekarang pemerintah buat aturan yang baku, yang baik dalam rangka menjaga nafasnya koperasi, rohnya koperasi. Koperasi ini hebat, ekonomi kerakyatan yang dirikan Bung Hatta ini luar biasa, gitu loh. Hanya saja memang ada oknum yang menyalahgunakan tadi. Ketika dia direl dari jalur koperasi, udah hancur. Dan alhamdulillah untuk saat ini peraturan pemerintah mengenai perkoperasian semaksimal mungkin sudah kita coba untuk kita implementasikan di tempat kita. Seperti harus itu, kita aplikasikan. Kita tidak boleh keluar dari koperasi. Maka konsepnya hanya melayani untuk anggota. Di luar anggota tidak dilayani. Kita bukan perbankan. Dari anggota untuk anggota. Itu tadi yang ketiga. Jadi adil, jelas adil ya. Jujur, jelas jujur, amanah. Jadi jangan neko-neko gitu loh ya. Itu. Jadi seperti halnya kalau untuk bentuk amanah dan kejujuran itu mungkin untuk pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban itu setiap tahun pun jika kita laporkan kepada anggota. Kemudian seberapa banyak jumlah simpanan anggota di sini itu selalu kita upayakan untuk bisa tersampaikan menggunakan aplikasi-aplikasi atau sistem IT yang ada seperti itu Pak ya. Iya. Jadi salah satu bentuk adil dan jujur itu adalah
maka pemerintah pun, dinas koperasi mengawasi bahwa koperasi yang sehat itu salah satu itemnya, dia harus rapat anggota tahunan RAT. Itu wajib itu Pak? Wajib. Kalau koperasi itu tidak ada RAT, berarti bermasalah koperasi ini. Pertanggungjawabannya kan di rapat anggota tahunan itu. Makanya dari dinas koperasi dan pemerintah itu selalu memantau, selalu memberikan pembinaan begitu. Itu yang ketiga tadi. Yang keempat adalah konsep kami sebagai koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah adalah menjaga marwah muslim dan muslimah. Artinya teman-teman semuanya yang notabene-nya muslim muslimah memanfaatkan lembaga ini yang berakad syariah, orientasi syariah, monggo bisa dimanfaatkan gitu. Kemudian yang terakhir, berdakwah ekonomi syariah. Maksudnya apa? Nah, konsep kami kan KSPPS. Jadi dakwah kami ekonomi syariah. Bentuknya apa? Kami mencoba menggeliatkan ekonomi sektor real. Memang segmen kami kecil, bukan seperti lembaga keuangan yang besar, perbankan. Kami memang kecil. Kami mencoba hadir bagi masyarakat yang kecil. Gitu, Pak. Jadi yang terakhir, jadi tadi kesimpulannya raih sejahtera dunia dan akhirat. Jadi itulah 5 janji setia kami ya, yang akan kami sampaikan di tahun 2023 kami aplikasikan. Itu Mas. Oke, jadi, untuk beberapa janji setia, 5 tadi ada 5 janji setia seperti itu. Pasti dalam pengimplementasian atau pelaksanaan itu pasti kan ada kendala atau ada masalah. Nah, mungkin kendala, masalah atau halangan apa Pak? Mungkin yang menjadi yang sudah terlihat untuk di awal-awal ini mungkin seperti itu. Jadi begini, yang pertama adalah berkaitan dengan sebuah komitmen. Kalau komitmen kami secara pribadi, pengurus, pengawas, dan pengelola, insya Allah kami komitmen. Bagaimana ketika kita menghadapi anggota yang tidak komitmen? Kata kuncinya adalah kita sabar. Kemudian kita harus komunikasikan dengan aktif. Kita jelaskan akad-akad syariahnya, terus menjalin komunikasi. Maka penyelesaiannya pun harus santun sesuai dengan syariat-syariat Islam, dengan cara-cara yang bijaksana, tidak ada unsur kezaliman. Kalau atau misalnya kekerasan seperti ya, itu, jangan ada kezaliman atau kekerasan. Jangan. Kita harus sesuai dengan regulasi pemerintah gitu. Sebagaimana koperasi itu harus berjalan seperti itu ya. Betul. Terus kemudian yang kedua, apa sih masalah berikutnya? Persaingan. Contoh misalnya di lembaga keuangan sebelah ada semacam misalnya kayak bahasanya fastabiqul khairat ya, bukan persaingan ya, perlu sama-sama memberikan pemberdayaan ekonomi di UMKM. Ada lembaga sebelah, mungkin banyak lembaga keuangan konvensional, banyak di kayak dana PNPM sekarang menjadi dana mana pemberdayaan masyarakat, jumlahnya juga banyak kan di tingkat kecamatan, miliatan. Kemudian dalam program KUR itu menjadi mitra kami fastabiqul khairat, tetapi kami tetap ada celah karena kami punya berbasis anggota, jadi loyalitas anggota ada. Kemudian yang paling akhir, situasi ya, situasi kondisi zaman ini kan mempengaruhi usaha juga ya. Kita berharap sesulit apapun kondisinya, semoga Allah memberikan kemudahan. Asalkan tidak ada, misalnya begini, apakah suatu koperasi ini ada risiko buruk? Semua lembaga ada risiko buruk. Misalnya begini, terus dari kembang. Pasti ini menimbulkan goncangan ekonomi, ya pasti berdampak. Tetapi di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Gitu, dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan tadi, pasti Allah akan memberikan jalan bagi setiap tantangan, halangan ataupun ujian seperti itu Pak. Iya, betul. Jadi kemudian saya menambahkan, terus bagaimana solusinya? Nah, itulah yang saya katakan inti daripada aplikasi resolusi nanti ada 5 Mas. 1 tumbuh, kemudian 2 manfaat, 3 itu nafas koperasi, ruh koperasi, yang 4 aman, kemudian 5 taat regulasi. Itulah resolusi yang kami bangun di tahun 2023. Oke, mungkin dari yang disampaikan itu tadi Pak Toto, mungkin teman-teman juga pengen sedikit lebih memahami gitu. Yang diartikan tumbuh itu tadi, tumbuh dalam artian yang seperti apa itu Pak Toto? Jadi begini, yang pertama adalah sebuah lembaga itu dikatakan sehat itu kalau tumbuh. Misalnya kita menanam padi Pak, menanam padi Mas Koir, enggak tumbuh, kena virus kerdil, enggak berbulir, berarti enggak berbuah.
Jadi sebuah perusahaan, sebuah koperasi tidak tumbuh, hati-hati. Berarti dia dalam kondisi stagnan. Iya. Kalau stagnan masih mending bisa jalan, tapi kalau tidak tumbuh, bahkan terjadi kerdil, ini koperasi dalam bahaya. Itu. Contoh misalnya di tahun 2000, misalnya 14 tahun yang lalu ya, kami kan mulai dari satu cabang di Gemolong, kantornya kontrak ya. Iya. Sekarang 7 cabang, artinya oh ya bagus, berarti ada tumbuh. Kemudian dulu karyawan kami 7 sampai 10. Ya, kami sekarang sementara teman-teman pengelola hampir sekitar 50-an orang di 7 cabang ini menggerakkan sektor real. Gitu, jadi tumbuh. Kemudian dari sisi perpajakan, insya Allah kami juga punya konsultan pajak, kami taat pajak dan kita bayar itu pajak. Artinya kita ikuti regulasi, kita biarpun hanya kecil, kita punya berperan aktif membangun negeri ini dengan taat membayar pajak. Karena apa? Negara ini 70% pengeluaran sumbernya dari pajak. Iya. Maka termasuk siapapun teman-teman koperasi, teman BMT harus berkenan taat membayar pajak. Itu tumbuh ya. Karena itu untuk kepentingan bersama. Nah, seperti itu yang saya katakan dari itu tumbuh. Iya. Ya. Kemudian selanjutnya Pak. Yang kedua manfaat. Begini. Koperasi ini sehat enggak ya? Kalau koperasi ini sehat, entah itu konven, entah itu syariah ya, berarti ada nilai manfaat. Manfaat bagi siapa? Satu, minimal bagi anggota yang dilayani. Ada anggota yang maaf ini ada simpanan berjangka. Terus sebagian modalnya itu kita salurkan dalam bentuk pembiayaan untuk UMKM, untuk usaha selepan, untuk bercocok tanam, untuk dagang. Ada keuntungannya, oke kita bagi sehingga ini bermanfaat. Contoh misalnya ada seorang teman dulu toko bangunan di wilayah kerja kami di sekitar Dayaplumpuh ya, itu dulu kecil, telah ada mungkin kerjasama jadi anggota tumbuh berkembang, berarti ada tumbuh. Jadi ada nilai manfaat bagi siapa? Iya sama anggota. Kalau tidak ada manfaatnya berarti juga kurang baik gitu. Loh, apakah menimbulkan? Ada, kalau menimbulkan masyarakat, kalau ada oknum yang bermain berarti nanti tidak manfaat, madorot, kejelekan. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, nafas koperasi siapa kan tadi? Kok ada ya oknum tega sekali memanfaatkan topengnya koperasi. Ya ternyata dia bermain untuk penghimpunan investasi. Ini yang dipersoalkan sama Pak Menteri. Ini yang dipersoalkan pemerintah. Kamu berarti keluar dari nafas koperasi. Secara tidak langsung dan secara langsung pun seperti itu merusak nama baik koperasi ya, Pak. Makanya saya katakan sebenarnya yang baik itu 1000, yang jelek misalnya 10 ya. Kita kena dampak kadang. Koperasi, enggak semua koperasi jelek, sama kan. Perbankan kan dulu juga ada yang limbung dan hancur. Ya. Konsep-konsep bank syariah pun ada yang merger dalam rangka penyehatan. Sebenarnya ya saya katakan oknum itu selalu ada, tetapi yakinlah orang yang baik, lembaga yang baik pasti akan selamat. Karena apa? Karena pemerintah sudah bijaksana membuat regulasi gitu loh Mas. Jadi sekali lagi tidak boleh keluar dari nafas koperasi. Kemudian apa sih? Aman. Ya pastikan bahwa orang yang punya simpanan di sini aman. Pastikan orang yang pinjam, orang yang punya pembiayaan di sini yang ngangsur, yang ngasih bagi hasil. Kalau semuanya menjaga kualitas keamanan tadi, sudah dipastikan aman, Bos. Tapi kalau misalnya semuanya ingkar, ya tidak komitmen, ya pasti ada yang dirugikan. Aman bisa dalam konteks pun anggota itu nanti aman dalam artian mampu membayar pinjaman tadi atau modal betul. Yang kita berikan bantuan modal kepada anggota itu. Iya. Kemudian juga kita harus aman dalam permodalan dan macam-macam. Kemudian yang terakhir adalah taat regulasi. Kenapa taat regulasi? Iya loh, gini loh Mas. Taat regulasi misalnya ada beberapa hal yang harus kita cermati. Regulasi yang kayak apa toh? Pemerintah kan buat regulasi Mas. Maka kami sering kali pelatihan, sering kami rangkum, kemudian sekali kita print out, sehingga saat ini sampai dalam rangka penertiban pemerintah membuat pengawasan koperasi.
Nah, seperti Peraturan Menteri Koperasi UKM RI nomor 9 tahun 2020. Itu ya, ini artinya apa? Sebenarnya pemerintah sudah intervensi. Intervensi dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki koperasi. Ini contoh ya Mas, catatan-catatan yang kami sampaikan. Misalnya, nah, aspek tata kelola. Nah, artinya apa? Aman, harus aman itu tata kelola. Yang bagaimana? Ya prinsip koperasi harus aman, harus bagus. Kemudian kelembagaan, ya kelembagaannya harus bagus, termasuk Harus sehat seperti itu ya Pak ya. Iya, harus ada regulasinya, harus ada izinnya, nggak boleh liar, seenaknya. Biar nanti itu bisa membedakan mana sih koperasi yang betul-betul koperasi dan Iya. juga lembaga yang hanya mengatasnamakan koperasi. Dengan Betul. regulasi yang dibuat pemerintah pasti akan terlihat seperti itu. Pasti terlihat Pak, orang maaf ya, sesuatu yang dilanggar cepat atau lambat ketahuan. Cepat atau lambat, itu pasti ketahuan. Tidak bisa bermain karena ini lembaga publik. Semua orang melihat, semua orang mencermati. Maka termasuk manajemen koperasi. Lah, manajemen koperasi itu ya sudah, itu juga harus dibuat dengan secara aman gitu loh. Jadi ada 3 misalnya. Nah, prinsip koperasi, saya lepas ya. Misalnya kami cermati. Prinsip koperasi itu 1 misalnya. Ini dari pemerintah ya. 1, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Nah, ini lembaga publik kan berarti. Yang 2, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Tidak seperti kerajaan. Pokoknya ini. Nah, ini kan yang saya katakan prinsip-prinsip koperasi. Kemudian pembagian SHU jelas. Kemudian pemberian balas jasa atau margin jelas, kemandirian. Jadi ke depan koperasi juga harus mandiri. Di sana ada dana pembuaan modal, ada cadangan risiko, ya. Kemudian, tetapi di sana juga ada aspek manfaatnya. Apa itu? Ada bina lingkungan. Bahkan kalau KSPP SBMT Insan Mandiri ini bersama dengan pihak ketiga mengadakan apa? Membuat semacam baitul mal. Jadi 2, BMT itu baitul mal wa tanwil. Jadi baitul mal dan juga tanwil seperti itu ya. Betul. Jadi zakatnya kita keluarkan, kemudian kerjasama dengan pihak-pihak yang punya legal formal, kita salurkan kepada misalnya beasiswa, ya santunan yatim, ya kan, terus mobil layanan umat dan lain-lainnya itu. Bencana alam. Nah, bencana alam. Jadi ada aspek spiritual, ada aspek sosial, biarpun ada aspek bisnis. Tidak semata-mata menjalankan bisnis saja, tapi juga ada fastabiqul khairat tadi dengan baitul mal seperti itu Pak Tato. Maka itu nilai manfaat tadi loh. Manfaatnya bagi umat. Misalnya ada program air bersih yang sempat kita kirim air bersih ke satu daerah kami di daerah Suragen yang bermasalah air. Bencana alam kekeringan. Ada bencana alam, kita ikut gitu. Itu Mas. Jadi itu yang saya katakan prinsip koperasi harus dijalankan. Gitu. Ada lagi aman yang secara kelembagaan. Ini yang disampaikan pengawasan di dinas koperasi. 1, legalitas badan hukum. Koperasi kok nggak punya badan hukum, nggak apa-apa nama. Hati-hati nih. Hati-hati ya. Ini koperasi kok nggak ada apa-apa nama. Berarti mungkin maaf, kami tidak menuduh legal formalnya belum diurus. Itu berarti baru prakoperasi. Kalau koperasi wajib berbadan hukum. Kalau ada kumpulan kecil, prinsip-prinsip koperasi dikenakan, tapi belum berbadan hukum, berarti prakoperasi. Itu mungkin Mas. Seperti koperasi sekolah atau gimana? Ya itu kan jadi itu pra ya, karena belum berbadan hukum. Iya, belum punya badan hukum. Kemudian yang berikutnya misalnya, kalau simpan pinjam harus ada izinnya simpan pinjam. Itu nggak boleh, ya izin kan macam-macam, komplit termasuk izinnya yang simpan pinjam. Kemudian anggaran dasar pasti ketika kita notaris akan disiapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kemudian juga keanggotaan prinsipnya itu diuraikan detail di anggaran rumah tangga. Kemudian kelengkapan organisasi. Maksudnya gimana? Oh, di sana ada pengurus, ada pengurusnya, oh ada dewan syariahnya, kemudian oh kita ada pengelola. Maksudnya gimana? Yo, pengurus itu sebenarnya pengelola. Kalau ini udah besar, oh mencari anggota pengelola. Nah, gitu. Jadi strukturnya jelas. Oh, pembinaannya siapa tuh? Oh, dinas koperasi. Jadi detail Mas, harus aman lembaganya dari atas sampai ke bawah itu. Iya, harus aman.
Kemudian yang terakhir anjuran dari pengawas koperasi, manajemen. Jadi harus aman juga manajemen. Dan itu resolusi 2023 harus kita lakukan. Apa itu? Satu, manajemen umum. Ya kayak misalnya tertib administrasi secara umum misalnya. Misalnya kita berbasis dengan laporan akuntansi. Iya. Kan jelas itu. Nanti laporan ke perpajakan. Bahkan kita sudah menggunakan akuntan publik. Ya, dan artinya apa? Bukan hanya kita sudah melibatkan pihak ketiga agar kita lebih profesional dan berkualitas. Kemudian yang kedua, manajemen kelembagaan. Maksudnya lembaga ini harus dimanage sedemikian rupa loh. Nggak boleh loh ngawur. Tersistem, misalnya ada perencanaan, ada rapat bulanan, ada komunikasi dengan anggota. Bahkan dibuat kayak angga ADART, ada peraturan khusus, peraturan manajemen. Detail sekali. Harus sesehat mungkin. Iya, sesehat mungkin. Jadi gitu. tidak hanya yang kita bayangkan mungkin simple gitu ternyata enggak ya, enggak simple itu ternyata. Kemudian ada dua lagi, manajemen aset. Oh, misalnya begini, kita punya kantor, kita koperasi ya, udah berkembang. Iya. Misalnya kita punya 3 aset misalnya. Oh, kita beli. Oh, gedung yang pusat harus punya aset sendiri. Masa koperasi nggak punya gedung sendiri? Kan nggak dipercaya, Pak. Iya. Misalnya kita cabangnya 10, misalnya punya aset 5 titik dulu. Itu bagus. Masa koperasi nggak punya aset? Nah, Terutama untuk aset yang di kantor pusat tadi ya Pak. ya minimal harus dong. Karena nanti kantor pusatnya aja nyewa, nanti orang ya wah ini bahaya ini. Tapi memang tidak mudah sih. Iya. Paling nggak punya niat ke sana. Kalau untuk awal kadang juga biasanya kontrak sih. Iya. Untuk Kami pertama itu, awal-awal ya Pak ya. iya, kami itu bisa beli aset setelah 5 tahun loh. Awalnya juga ngontrak, setelah 5 tahun baru kita beli aset sendiri. gitu. Yang terakhir adalah manajemen likuiditas, kelancaran, lancar semuanya, keuangan dan segala macamnya, termasuk kita tekan NPF, tingkat kemacetan, begitu Mas. Jadi itulah resolusi kami. Kalau diurai tadi, kalau panjang tapi kalau kita simpulkan tadi kan resolusi kami tadi tumbuh, Iya. manfaat, ya, nafas koperasi, Iya. aman, taat regulasi. Tapi kalau dijabarkan agak detail. Kalau dijabarkan semua nanti terlalu panjang teman-teman. Durasinya tidak akan cukup. Iya. Oke, mungkin sebelum kita tutup Pak Toto, karena sudah panjang sekali pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Apa sih harapan nanti dari KSPP SBMT Insan Mandiri ini untuk resolusi yang sudah dicanangkan tadi, resolusi 2023 nanti itu apa dari hasil yang diharapkan dari resolusi yang dicanangkan tadi Pak Toto? Jadi begini Mas, macan mati itu kan meninggalkan kulit ya. Iya. Gajah mati meninggalkan gading. Kalau kami mati misalnya, Qadarullah, entah tahu kapan matinya. Kami sudah berorganisasi, kami sudah meninggalkan lembaga publik ini yang nanti akan diteruskan anggota-anggota yang lain. Saya tua, pasti saya tidak akan jadi pengurus. Harapan kami, KSPP SBMT Insan Mandiri yang berizin di Jawa Tengah ini mendapatkan ridho Allah, menjadi wadah kebaikan bagi umat. Ya, menyelamatkan saya, ya, menjadi bekal kebaikan dan amal saya di dunia dan saya selamat di akhirat. Itu saja Mas. Sederhana. Jadi harapannya tetap bisa eksis meskipun nanti penerusnya itu terus saling berganti, tetap eksis dan tetap bisa bermanfaat bagi umat, seperti itu ya Pak Toto. Iya, kita bilang begini, ada saya dan tidak ada saya. Koperasi ini berjalan. Kenapa? Sistemnya sudah tertata, kaderisasinya sudah tertata, dan selalu kita berusaha untuk update terus seperti itu Pak. pasti gitu loh. Selalu untuk diperbaiki celah mana yang kurang, celah mana yang harus kita perbaiki, seperti itu. Dulu kan saya generasi ketiga ya, maksudnya dulu ketuanya Bapak Haji Mariati, Bapak Tulus Hidayat, sekarang saya yang ketiga. Nah ini bisa dikocok juga bisa. Tapi bagaimana nanti kalau saya sudah tua? Kan kami sudah siapkan kader di bawah ini. Iya. Gitu Mas. Siap. Gitu. Cukup banyak dan cukup menarik untuk perbincangan kita bersama Pak Toto pada kesempatan kali ini. Semoga ada banyak ilmu dan juga manfaat yang bisa kita raih dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Iya. Dan sebelum kita tutup, sekali lagi kita ingatkan kepada Sobat BMT sekalian,
Jangan lupa untuk mengaktifkan fitur WA notifikasi dan juga aplikasi mobile PMT-nya biar teman-teman sekalian itu bisa selalu memantau keuangan atau simpanan yang ada di BMT Insan Mandiri seperti itu. Sebelumnya terima kasih atas waktunya dan atas kesempatan serta mau untuk menyimak pada podcast kita kali ini. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.